mungkin kita nih kalau dibilang nomor 10 besar sih saya yakin Dunia ya. ya dunia ya. Jadi mungkin Indonesia 10 besar sih. 10 besar untuk memasok talent animasi dunia gitu. Kalau ngomong produsen itu kan butuh modal besar untuk kita bisa jalan sendiri ya. Modal besar yang pada akhirnya nanti misalnya kita seperti roda ya, seperti bola salju gitu ya. Pertama kali untuk ngegelindingnya, untuk dorongnya itu perlu dukungan besar gitu. Sekali dia ngegelinding dia makin gede dan akhirnya sangat menguntungkan negara. Tapi untuk ngedorongnya ini nih sebenarnya kan mungkin bolanya makin lama makin gede nih latihannya. Cuman kalau gak ada yang dorong gimana bolanya gede doang nih. Iya kan? Ya kita nonton di si channel itu ternyata banyak buatan orang Indonesia gitu loh. Citalk Digital Yours. Hai Vinizen, kalau kita baca-baca berita selama ini, akhir-akhir ini, kita dikabarkan bahwa banyak banget loh sebenarnya talent di industri 3D Indonesia ini dipakai atau mendukung produksi-produksi animasi atau 3D kelas dunia dari Hollywood dan dari mana saja, dari Korea, dari Jepang dan sebagainya. Nah, ternyata potensinya luar biasa dan kita harus optimis bahwa kita punya banyak banget talent yang luar biasa yang punya kompetensinya tidak hanya nasional tetapi sudah internasional. Nah, kita pengen tahu nggak sih gimana anak-anak kita, adik-adik kita, atau kalian yang masih muda ini bisa menjadi bagian dari industri yang konon potensi ekonominya sangat luar biasa dan ini bisa diandalkan oleh Indonesia ketika kita bicara masalah visi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital dunia pada 2045. Seperti apa sih potensinya? Kemudian challenge-nya seperti apa? Dan ketika kalian ingin menjadi bagian dari industri 3D ini, syaratnya apa saja sih? Kompetensi yang dibutuhkan seperti apa dan background-nya harus seperti apa? Nah, kita Citalk akan mengajak kalian untuk ngobrol bareng sama salah satu pakarnya deh di industri ini. Bahkan dia bukan hanya kelas nasional, tapi kelasnya sudah mendunia. Dia sudah terlibat di banyak karya produksi di Hollywood dan karya-karya besar dunia. Oke, kita akan simak bincang-bincang dengan Andre Surya. Dia adalah founder dari ESDA dan juga Inspire Studio. Banyak sekali karya-karya dia dan yang pasti Andre juga menelurkan banyak sekali talent-talent muda di industri ini. Dan siapa tahu salah satunya nanti kalian. Oke, yuk kita ikuti bincang-bincang kita Citalk dengan Andre Surya. Oke, Dre, selamat sore nih. Thank you banget loh. Sore, sama-sama. Boleh diizinkan main nih ke ESDA, ketemu dengan Andre Surya. Kalau orang bilang dunia animasi Indonesia, kayaknya lu salah satu figur paling prominent di industri ini. Makanya kayaknya beruntung banget nih kita Citalk bisa ketemu sama Andre hari ini. Pengen tanya banyak nih, soalnya kalau kita ngomongin tentang dunia atau industri animasi, yang saya baca nih, yang saya dengar nih, ini banyak banget produksi-produksi animasi, produksi film dan sebagainya yang kelas dunia, yang produksi-produksi di luar negeri, entah dari Amerika, Korea, Jepang, mana aja lah gitu. Bahkan mungkin Malaysia dengan Upin Ipinnya gitu misalkan ya. Saya dengar itu banyak banget menggunakan talenta-talenta dari Indonesia gitu. Nah, di luar itu Andre, kalau bicara masalah industri animasi dengan kita dipaparkan bahwa talenta-talenta yang dimiliki Indonesia ini sungguh luar biasa, sesungguhnya industri animasi Indonesia sendiri seperti apa kalau kita bilang dia ada di lingkup ekosistem industri animasi dunia? Petanya ada di mana ini? Oke, jadi Indonesia itu sebenarnya sudah mulai banyak ya industri studio animasi itu sudah mulai banyak. Jadi di Batam misalnya ya itu ada sekitar 400 sampai 500 orang ya itu mengerjakan Disney Channel. Jadi yang kita nonton di Disney Channel itu ternyata banyak buatan orang Indonesia gitu loh sebenarnya. Jadi ya, bener ya itu bukan rumor lagi tapi faktanya memang banyak sekali talenta. Dan dia sudah jalan bisa dibilang lebih dari 10 tahun. Oh iya. Perusahaannya itu udah jalan hampir 20 tahun.
Di Bali, ya kan, di Bali itu ada studio animasi dibeli perusahaan Irlandia / perusahaan Inggris. Jadi itu konsorsium perusahaan India Inggris gitu. Ya jadi 500 orang juga udah dibeli gitu perusahaannya, sekarang milik mereka gitu. Terus ada apa namanya? Kita sendiri di 78 nih, saya ada studio, studio namanya, di 78 orang dan kita kekurangan orang ya, maksudnya kekurangan talenta. Terus ada di Jakarta sendiri studio animasi itu yang di atas 100 itu ada 5 sampai ya di atas 5 lah ya. Di atas 5 studio animasi. Jadi sebenarnya industri animasi Indonesia ini sekarang kalau dalam apa namanya di dunia ini kita ini sebagai penyedia jasa outsourcing sebenarnya. Masih jasa outsourcing. Jasa outsourcing, belum produsen ya, karena banyak orderan yang masuk kita karena dulu kita tahu sendiri ya, Cina itu yang ngerjain outsourcing zaman ya 10-20 tahun yang lalu lah, itu banyak banget di outsourcing Cina. Dan Cina sekarang kita tahu sendiri sudah maju sekali ya. Jadi dia udah mulai produsen. Maksudnya dia udah bisa bikin IP sendiri kayak Nacha kemarin. Di industri dalam negerinya juga udah bahkan berani bayar Disney untuk bikin visual efeknya gitu loh. Mereka industrinya udah berkembang. Jadi proyeknya sendiri dalam negeri sudah banyak. Jadi mereka dan emang ada profitnya gitu untuk dalam negeri aja di Cina gitu ya. Nah makanya ada ke Indonesia gitu. Lihat pasar Indonesia yang mana sebagai outsourcing sangat efisien. Gitu, dalam segi bisnis ini sangat bagus sekali gitu loh. Ya. Tapi berkaca pada pengalaman Cina nih, sebelum aku nanya-nanya yang lain ya, tadi kan mereka sebagai outsourcing ya, penyedia outsource ya untuk industri animasi dunia gitu. Sebelum menjadi produsen seperti sekarang. Nah, mereka perlu waktu berapa lama sih? Apakah itu juga nanti bisa diadopsi oleh Indonesia misalkan? Banyak faktor sih ya, banyak faktor. Pertama adalah ya pastinya berapa lama itu tergantung dari dukungan pemerintah nomor satu. Oke. Kedua adalah dari kita mengerjakan outsourcing. Sebenarnya ini kita di dalam roadmap seperti China, karena China dulu mengerjakan outsourcing. Banyak orang yang sudah berpengalaman karena outsourcing itu akhirnya mereka bikin IP dan sekarang IP-nya itu sudah bisa jalan sendiri, makanya mereka udah mengerjakan IP sendiri, gak outsourcing lagi. Secara kasar seperti itulah ya. Dan ini Indonesia ini lagi mengerjakan banyak outsourcing, istilahnya kita lagi latihan gitu loh. Tapi kalau ditanya berapa lama, karena kan kita kalau ngomong produsen itu kan butuh modal besar untuk kita bisa jalan sendiri ya. Modal besar yang pada akhirnya nanti misalnya kita seperti roda ya, seperti bola salju gitu ya. Pertama kali untuk ngegelindingnya, untuk dorongnya itu perlu dukungan besar gitu. Sekali dia ngegelinding dia makin gede dan akhirnya sangat menguntungkan negara. Tapi untuk ngedorongnya ini nih sebenarnya kan mungkin bolanya makin lama makin gede nih latihannya. Cuman kalau gak ada yang dorong gimana, bolanya gede doang ya kan. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang ya either dari pemerintah atau dari swasta gitu loh. Tapi ya intinya kalau memang mau banyak IP Indonesia ya mesti banyak dukungan gitu. Ya, tapi kayaknya ngomongin IP ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, boleh nggak Indri diceritain dulu sebenarnya potensi ekonomi dari industri animasi baik dunia maupun Indonesia ini sebesar apa gitu loh? Kita ngomong animasi, sebenarnya kalau kita bilang animasi itu kan ini banget ya, kita ngomong apa kita bilang industri 3D kali ya? Industri 3D mungkin ya. Karena animasi itu sebenarnya terbatas pada misalnya film animasi. Kita kalau ngomong kan animasi itu kan sesuatu yang kotak kecil sebenarnya. Kayak misalnya dokter spesialis penyakit dalam. Animasi itu kan suatu bidang yang dari bidang yang besar gitu. Kalau 3D ini luas. Gitu. Sekarang kita 3D. Iya, industri kesehatan misalnya begitu ya. Industri kesehatan, ya industri 3D gitu kan. Nah, 3D ini peluangnya sangat luar biasa besar. Makanya saya bilang kalau di ESDA ini misalnya pada belajar di ESDA, anak-anaknya kan kita mulai 7 tahun tuh. Potensinya gila saya bilang. Kenapa? Karena industrinya itu ada 16. Apa saja itu boleh? Iya, 16 setelah ada itu yang baru kan metaverse itu. Ya. Metaverse, Namanya AR, VR gitu kan. Nah, selain metaverse itu ya, itu kan ada arsitektural. Jadi kita bilang film, games, animasi, TV seri, ya kan.
animasi TV seri, film festival, Mm-mm. itu ada juga tuh. Jadi ada arsitektural, product design, company profile, ya kan. Terus ada iklan, Mm-mm. komersial gitu kan. Sampai ada sosmed juga. Sosmed juga. Iya, YouTuber. YouTuber. Maksudnya. Oke, Jadi oke. YouTuber Ya. kan butuh ada tuh yang efek-efek keren tuh kayak Zaking apa Ah. Instagram yang tiba-tiba muncul. Iya. Nah, itu kan bisa dilakukan sendiri dan itu suatu industri sekarang kan. Sekarang ini dulu gak ada, ini Dulu industri nggak ada, baru betul, ya kan, di betul, YouTube ya. tiba-tiba muncul dinosaurus, dia kan bisa bikin. Iya, 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 iya. Ya kan? Terus ada metaverse Mm-mm. gitu kan, ada sekarang bahkan ada NFT Mm-mm. Yang baru ya. yang baru. Ya. Iya kan, ada company profile gitu. Jadi luas sekali ya gitu loh. Jadi kalau kita bilang ya dia mau kerja di mana, misalnya nih dia mau kerja di bahkan industri kesehatan aja pakai. Sekarang dokter di Harvard itu ngoperasi orang pakai VR. Mm-mm. Militer pakai juga. Industri militeri untuk jet, simulasi jet sebelum dia naik jet itu kan penerbangan aviasi. Iya. Kan kayak game gitu loh, simulator. Iya. Kan ada tuh Captain Simulasi- Vincent kayak pernah tuh kasih tahu simulator gitu kan. Iya, iya, Itu pakai iya. 3D tuh. Jadi ya dia mau kerja di Toyota, mau kerja di apa Siloam gitu, mau kerja di production house, dia mau kerja di bahkan TV gitu kan, apa stasiun TV itu kan bumper ada tuh, bumper sebelum muncul news kan ada tuh, itu pakai 3D juga. Iya. Mau kerja di industri periklanan, company profile, MRT Jakarta, kemarin kita bekerja di MRT Jakarta, mau kerja di BNPB bisa, itu sangat luas sekali, arsitektural, Agung Podomoro bisa. Iya, apalagi tadi BNPB, simulasi untuk penanggulangan bencana ya. Penanggulangan bencana, tanah 3D longsor, mungkin bisa gempa. langsung. Jadi kalau ada membantu gempa sekali ya. mesti ngumpet di bawah meja gitu loh. Itu kan mesti ada prosedur-prosedur yang kalau syuting tuh agak terbatas lah gitu. Makanya kamu untuk SDA-nya ini ada satu tagline yang keren banget, jaminan kerja atau uang kembali gitu untuk SDA. Ini artinya kan bisa jelas sekali bahwa memang kebutuhan dari semua industri terhadap talent-talent yang ada di memiliki kemampuan untuk 3D ini sangat banyak sekali kebutuhannya ya Andre. Sangat dibutuhkan sekali. Jadi Nah ya, sekarang kalau ngomongin masalah ini ya, aku baca dari sini aja ini kebayang nih, oh ini berarti peluangnya masih besar sekali, tapi kebutuhannya juga sangat luar biasa. Kira-kira talent yang ada sekarang itu baru memenuhi berapa persen sih dari kebutuhan keseluruhannya? mungkin baru 30% kali ya. Atau mungkin kurang kali ya? Iya kali, Ya. karena proyek itu sekarang nganggur. Intinya proyek itu ready, yang ngerjain kurang. Walaupun kita sekarang udah maksudnya animator Indonesia itu udah, saya berani bilang ada puluhan ribu. Puluhan ribu sebenarnya, Puluhan tapi ribu, itu pun ya. kurang ya. Tapi tetap kurang gitu loh. Yang cukup itu mungkin ratusan ribu. Kalau udah ratusan ribu udah mulai, mungkin industrinya udah mulai agak slow. Tapi sekarang ini lagi, ya maksudnya lagi gila-gilaan sih. Kita bener-bener apa ya namanya ya, kemarin kita waktu corona itu bahkan 2020 itu 110 orang yang nembus. 110 orang. Sekarang 70 karena diambil-ambilin perusahaan. Nah, lagi rebutan, animator rebutan di mana-mana. Gak cuman industri ini, kemarin aja guru kita baru aja kemarin dia ngomong mau ke industri listrik, jadi buat stop kontak untuk listrik gitulah. Jadi dia nanti kerja bikin di sosial medianya, bikin kayak animasi, oh ini stop kontak ini kalau dicolok nanti bisa nyala sendiri pakai smart apa wifi gitu, nanti ada instruksi 3D company profile-nya gitu untuk di sosmed. Jadi Iya, guru iya. kita aja sampai untuk kerja di perusahaan listrik loh. Gitu kayak aduh, sekarang makanya di SD ini kita udah ada lulusan 250 orang. Yang gak diterima itu hanya 4 orang. Wah itu mah hampir semuanya keterima itu. Jadi 90, makanya kita berani uang kembali. Iya. Tapi ngomongin masalah talent ini Andre, kamu bilang bahwa kebutuhannya sangat besar gitu dan ternyata memang potensinya luar biasa. Nah, untuk memasuki industri ini buat anak-anak muda nih ya yang ada di luar sana gitu, untuk menjadi seperti kamu itu dibutuhkan bakat atau dibutuhkan latar belakang pendidikan atau dibutuhkan apa ini supaya bisa menjadi Andre yang baru ini gitu. Oke. Ya. Saya selalu bilang kalau orang tua nih masukin anaknya umur 7 tahun lah. Kebanyakan tuh rata-rata kita tuh 12 tahun ya. Jadi maksudnya kalau di rata-rata di tengahnya itu 12 tahun gitu paling banyak. Itu saya selalu bilang anak ibu suka main game, suka nonton film animasi atau Avengers atau Spider-Man gitu, Marvel yang
heavy visual effect lah, heavy 3D gitu kan. Modalnya itu aja gitu. Dan kita bahkan prefer kalau dia gak bisa 3D sama sekali. Gitu. Iya karena Ya. ini kan kayak 3D ini kan suatu ilmu, kayak kita kalau ngomong silat lah atau bermain bola gitu atau apa, itu kan punya masternya sendiri-sendiri Iya, dengan iya. cara latihan yang berbeda-beda menurut masternya itu, pelatihnya itu misalnya begitu kan. Nah, kita maunya di sini fresh. Kalau bisa ya kita ini metode kita yang sudah terbukti 246 orang sudah mendobrak industri, kerja di industri gitu loh. Gak cuma di dalam negeri, bahkan kan udah di luar negeri. Iya, bahkan Iya. tadi kamu bilang kan ini kan kita kan sekarang outsource ya, penyedia Iya, outsource ya. proyek di luar negeri. Luar negeri semua. Nah, makanya maksudnya kita udah terbukti Iya. metode pembelajaran kita itu sudah terbukti di industri gitu. Jadi bisa mungkin justru kalau yang udah bisa kayak kita agak-agak apa ya, gak terlalu, kalau dia mau misalnya minta gini-gini kita gak bisa memenuhi. Itu impactnya apa sih kalau misalkan anak suka bola, anak suka main game, dia sudah engage dengan figur-figur superhero dan sebagainya, itu impactnya apa ketika dia menjadi animator? Oh, karena gini, karena kan sebenarnya kan membuat game ini kan dia udah tahu. Jadi kayak misalnya membuat suatu game 3D, dia udah tahu nih dia sukanya apa. Oh, gue mau bikin ini nih, bikin game. Misalnya dia lihat Avengers, wah Thanos, kan ada di pertarungan gitu kan, Avengers Endgame ada final battle-nya itu kan 3D. Orang tahu lah itu 3D. Kan gak mungkin syuting kayak gitu ya kan. Rame-rame ada listriknya, ada Thor-nya, ada si Ant-Man-nya jadi raksasa gitu kan, ada naga-naganya yang begini-begini kan. Itu kan semua 3D ya. Jadi wah pengen nih kayak gini, gue pengen buat ini gitu. Jadi mereka udah ada gambaran. Kalau orang yang misalnya nih dia suka programming misalnya, atau suka main bola, aktif di luar misalnya kita bilang ya, dia kan nggak punya gambaran. Misalnya dia nggak suka Avengers, dia suka main game, dia suka main bola aja, hujan-hujan main bola aja, kan nggak ada gambaran. Dia untuk apa dia belajar 3D gitu? Belajar 3D kan nggak ada hubungan dengan dia main bola di lapangan gitu. Hal-hal seperti itu gitu. Makanya saya bilang, atau dia punya cita-cita jadi dokter, tiap hari baca biologi, baca buku biologi, nontonin National Geographic, liatin kanker apa. Nah itu gak nyambung masuk ke 3D ya, kecuali dia pengen bikinnya itu tadi industri kesehatan kan ada 3D-nya juga tuh. Cuman ya kemungkinan besar ya kalau mau jadi dokter ya udah jadi dokter, atau pengacara misalnya. Dia suka lah lihat itu tentang kasus-kasus hukum, nontonin dokumenter hakim, pengacara di persidangan. Ya gitu-gitu. Ya itu gak cocok masuk 3D. Suka liatin surat-surat. Nah, ya kan karena semuanya gak mungkin jadi orang 3D kan. Nah, kalau Andre sendiri seperti apa dulu latar belakangnya? Nah, apakah sama? Nah, makanya saya bangun SD ini ya karena saya dulu pertama kali, bahkan bukan dulu ya, sampai sekarang juga gamer. Jadi saya tuh sampai sekarang tidur pagi main game terus. Sampai udah umur 30-an, udah hampir 40 ya. Jadi main game dulu ya, maksudnya saya itu pertama kali mulai dari main game. Waktu itu SMP ya, SMP. Saya mulai dari SD. Dulu masih Nintendo, zaman saya Nintendo lah. Zaman Atari dulu masih Game Boy yang Tetris. Oh ya, Mas Bem juga ngalamin ya Tetris ya zaman kita dulu kan. Atari, gue masih Atari. Dulu bahkan Mas Bem Atari lebih lama udah ketahuan, lagi. Umurnya udah ketahuan. Ketahuan ya. Yang apa sih ya kotak-kotak gitu doang ya. Nyoloknya aja susah kan. Nyolok ke TV. Ya kan mesti tunggu, mesti colok ini, colok itu, tolokin kabelnya yang banyak banget ya. Gas seperti sekarang kan langsung begini. Nah, jadi saya dulu waktu SMP itu main game Colin McRae Rally, namanya game balapan, itu bisa ngemod. Jadi dimodifikasi gamenya. Kalau gamer tau lah, jadi istilahnya peleknya diganti, bumpernya diganti, dan harus belajar, harus pakai software 3D untuk karena kan gamenya 3D kan. Jadi peleknya saya ganti gitu loh, bentuknya saya bikin gitu. Nah dari situ saya gak sengaja belajar 3D Aspect gitu, software. Akhirnya saya buat banyak karya. Ya kan SMA 1, 2, 3 saya buat ada banyak karya saya yang ke-70 namanya Somewhere in the Sky, kayak restoran gitu ya. Itu menang penghargaan internasional. Ya sebelumnya itu udah menang banyak penghargaan yang lain. Itu SMA itu? SMA 3 masih. Gitu. Jadi otodidak. Karena zaman dulu belum ada sekolah animasi. Oke. Bahkan di dunia aja dihitung pakai jari. Iya. Tahun 2000 loh, 20 tahun yang lalu ya gitu. Udah lama banget kan.
Maksudnya 3D ini kan ya sekarang sih udah banyak banget ya. Ya kan, dulu belum ada YouTube kan, buka email aja tahu sendiri kan, Iya. 5 menit aja Cung, cung, tutut cung, ya. pakai apa kabel telepon dulu, aduh. Gak 5 menit aja cepet banget buka email. Jangankan YouTube gitu loh. Ya, ya gak bisa lihat tutorial lah. Jadi dari Iya. helpnya aja gitu, otodidak, bener-bener 100% otodidak. Gila ya, makanya waktu kalau saya pikir waduh gila dulu perjuangannya. Jauh lebih enak anak-anak zaman sekarang. Tapi justru karena itu kali, jadi kamu lebih tereksplor kecerdasan kamu gitu kan. lebih iya karena Ya kan? kalau anak sekarang jenuh gitu, saya bilang aduh komputer jauh lebih canggih sekarang, HP terbutut aja itu lebih canggih daripada komputer saya. Dulu komputer saya tuh Pentium 3, RAM-nya cuman Berapa? 128 megabyte bukan gigabyte ya. Tapi emang ukuran dulu masih segitu-segitu kan. Iya, Ya. cuma maksudnya kan sekarang tuh gak dulu crash melulu. Iya, Komputernya iya. sampai harus dibuka, berasap lah, panas banget, rusak-rusak, ngeriset. Kalau sekarang kan komputer sekarang gak kayak dulu, lebih Iya. tahan lama, lebih kuat kan. Jadi bikin apa-apa gak nge-lag. Waduh, makanya dari situ ya intinya dari SMA 3 itu saya menang penghargaan internasional itu ya, Somewhere in the Sky, karya saya itu. Lalu saya ke sempat ke Universitas Tarumanegara di sini ada. Utar. Berang ya. Iya di seberang sini. Desain waktu itu ambil desain 1 tahun. Terus saya bilang sama orang tua saya, tapi ini untuk anak-anak muda jangan ditiru ya. Oke. Karena saya udah tahu jalan saya waktu itu di 3D, saya udah mantep lah gitu. Saya bilang saya gak mungkin lulus kuliah, saya gak suka belajar, saya sukanya 3D ini gitu loh. Saya apapun yang terjadi, saya nanti mau sukses atau mau jadi pengemis di jalan, saya pokoknya ini jalan saya gak peduli apapun hasilnya, saya suka 3D ini gitu loh, ini hidup saya gitu loh. Jadi saya tuh gak mau yang lain, saya benar-benar mata sama yang lain gitu loh, fokusnya di sini. Nah Iya. waktu di Untar itu bener aja setahun kan saya, karena mama waktu itu bilang masa kamu gak kuliah gitu, ini uang pakalnya bakal angus, saya bilang bener aja angus. 1 tahun saya kuliah kan, dulu kan waktu masih kirim karya ke website, gak kayak zaman sekarang sosmed ya kan. Ada perusahaan Indonesia namanya Polaris 3D waktu itu Polaris ada 3D, Polaris 3D ya, ngerjain arsitektural. Dulu ngerjain Gandaria City, jadi saya ikut tuh ngerjain proyek Gandaria City, Arta Gading, apartemen Permata Hijau, dulu masih Granny TC, Mega Glodok Kemayoran, perumahan Victoria gitu ya, lumayan high profile lah. High profile project arsitektural kan zaman dulu ya kan, masih itu kan ini banget ya dulu arsitektural kan, dari dulu lah arsitektural ya kan. Baru-baru 3D saya ngerjain proyek-proyek itu, saya di hire Polaris itu, jadi 1 tahun saya langsung keluar dari kuliah, saya mengundurkan diri kerja di sana. Saya dikasih 2 kali UMR. Saya pikir wah lulus aja belum tentu dapat kerja ya kan. Iya. Ini saya belum lulus dapat 2 kali UMR, saya seneng banget. Masa ini kayak saya bersenang-senang main game terus dibayar gitu. Saya gak berpikir panjang, saya langsung mengundurkan diri, gak ya ini dia gitu loh. Iya. Ya kan, 2 tahun di Polaris, akhirnya orang tua kembali ngomong masa kamu cuma gelar SMA kan gitu ya. Akhirnya ya udah perdalam deh, kebetulan orang tua ada rezeki, saya udah nabung 2 tahun itu kan. Akhirnya ke Kanada, cuma 1,5 tahun doang. Itu kuliah apa itu? Kuliah visual effect dan animation. Visual Kalau enggak saya gak mau ke Kanada. Untuk apa kalau kuliah kedokteran misalnya, saya gak mau kan, bukan, saya gak tertarik di situ. Iya, bukan VFX Andre animation, gitu ya. Iya, saya langsung terbang. Iya. Karena ya emang itu ya itu yang saya mau gitu kan. Iya. Dan ya waktu di sana ya saya lulus dengan A gitu, dengan nilai yang sangat baik dibandingkan pendidikan. karena maksudnya saya tuh fokus gak ya intinya saya fokus, saya seneng lah gitu loh, karena saya seneng gitu loh di situ, jadi saya serius gitu. Tapi gue potong ya. Gue tadi jadi gue nggak setuju dengan kamu bilang bahwa kamu waktu itu tidak suka belajar, dan kamu bilang anak-anak muda nggak boleh tiru kamu. Justru kalau menurut aku, kamu suka belajar, tapi belajar yang memang kamu suka. Passion. Iya. Tapi sebenarnya gini, karena kan di Kanada itu diploma 1. Sebenarnya gak boleh ditirunya, maksudnya adalah ini loh, mestinya waktu itu ngelamar ke Lucasfilm Amerika kan. Akhirnya dilempar ke Singapura karena bukan S1, bukan bachelor. Jadi masalah gelar gitu loh. Coba kalau waktu itu gelar S1 mungkin udah di Lucasfilm Amerika gitu loh. Terus waktu di Singapura, Lucasfilm Singapura itu 2 kali visanya ditolak. 3 kali itu udah blacklist.
Jadi udah hampir gak dapat karena gelar itu loh. Karena gelar, oke. Jadi maksudnya kuliah itu bukan gak penting ya. Karena gelar bachelor itu, maksudnya kalau perusahaannya mau, tapi imigrasi negaranya gak mau gimana? Jadi itu, ya maksudnya gelar itu, bachelor itu penting. Kalau saya pikir sekarang itu, ya sangat beresiko sih. Sebenarnya saya beruntung gitu loh. Mungkin yang gak punya bachelor, mungkin bisa gak seberuntung saya gitu loh. Iya kan? Jadi ya gelar itu penting lah. Maksudnya untuk imigrasi negara, karena kan negara punya peraturan masing-masing ya kan. Iya. Tapi ini juga bisa menarik juga buat para orang tua gitu loh. Misalkan beberapa waktu yang lalu saya sering dapat hasil survei nih. Orang tua Indonesia, ini agak out of topic ya. Itu banyak sekali yang masih memilihkan jurusan pada anaknya sesuai dengan preferensi orang tua. Akhirnya yang terjadi banyak sekali anak-anak yang memang kayak kamu. Akhirnya keluar dari kuliah gitu. Nah, ini bisa menjadi satu contoh yang menarik. Dan apalagi kalau kita bicara masalah industri animasi, industri 3D, salah saya animasi ya, industri 3D ya, animasi. Industri 3D sangat luar biasa potensinya, dan ini bisa menjadi satu peluang buat pengembangan dari anak-anak kita gitu. Artinya anak-anak muda sekarang, ada saatnya mungkin orang tua sekarang berpikir, ini salah satu jurusan atau bidang yang memang sebaiknya hot ya, very hot. Karena kalau kita ngomongin masalah pemerintah, mereka bilang bahwa paling tidak setiap tahun itu ada sekitar 600.000 digital talent termasuk industri ini. Bahkan kalau kita mengacu ke salah satu survei dari luar, bahkan kebutuhan kita Indonesia itu tinggi banget loh, 130 juta untuk digital talent yang tahun 2025 atau 2030. Pemerintah kan hanya bilang 9 juta kan, sebenarnya kenyataannya banyak banget. Dan kalau aku dengar dari cerita Andre ya memang bener banget, dari industri ini saja, dari 3D aja kamu bilang besar banget kan, belum yang industri yang lainnya. Artinya ini menjadi satu masukan buat ekosistem, buat orang tua, buat siapapun dunia pendidikan juga untuk ini nih, memperhatikan anak-anak yang seperti Andre ini, seperti yang mungkin penggemar game atau apa, arahnya ke sini gitu ya. Benar-benar. Saya selalu ngarahin kalau anak-anak, banyak murid kita itu yang si Reno itu udah gak bisa sekolah, jadi dia kalau sekolah itu ke warnet. Dia sampai dikunci di kamarnya. Sekarang ngerjain Pororo, ngerjain proyek pingpong gitu loh. Jadi dan dia bekerja sangat keras karena dia suka gitu. Maksudnya dia enjoy gitu di sini gitu, belajar 3D gitu kan, kayak main game bagi dia gitu. Jadi gila-gilaan, dan itu kan positif. Ya kalau ke warnet kan main Dota gitu, ya itu kan buang-buang uang, gak ada gunanya kan. Kalau di sini kan ada gunanya, dia digaji, naik ke pangkat, karirnya naik, dia bisa ya berkarir secara positif gitu loh. Ya kan, real job gitu. Dan apa yang kamu kasih di SD juga mungkin sesuai dengan konsep yang sekarang ya, merdeka belajar gitu ya. Orang harus belajar ya sesuai dengan passionnya, karena kecerdasannya kan masing-masing berbeda. Benar. Oke. Kalau tadi kamu cerita industri ini potensial luar biasa, Andre ya. Bahkan yang butuh orang-orang yang pakar di 3D ini kan banyak banget, tadi kamu bilang berapa? 16 industri. Belum nanti ya, kita nggak tahu ini. Pasti akan berkembang lagi yang sekarang kita belum paham sama sekali atau belum tahu sekali, tiba-tiba nanti muncul metaverse ya. Atau apa NFT, ya, banyak banget NFT. Lah. Iya, NFT. Kita bikin gambar juga. Iya. Padahal kemarin kita masih VR, AR itu aja ya. Wah, ini potensi. Tiba-tiba ada metaverse, ada NFT, ada macam-macam lagi. Nah, ini kan peluang besar banget. Tapi tadi di awal kamu bilang bahwa kita masih sebagai penyedia tenaga kerja saja istilahnya ya, outsourcing ya. Sementara kita belum menjadi produsen. Dan tadi juga Andre, ada satu hal yang menarik di awal tadi, masalah IP, Andre. Nah, kalau kita sedikit menganalisis itu, industri yang sekarang mungkin lebih ke entertainment dulu ya. Tapi itu kan dampaknya luar biasa. Kalau kita bicara masalah apa yang dilakukan oleh Jepang, apa yang dilakukan oleh Korea dengan film-filmnya, dengan film-film animasi atau film-film superhero-nya atau apapun lah, itu akhirnya membangun sebuah infiltrasi budaya ke negara lain, termasuk kita lah gitu. Kita sekarang apa-apa
gue mau piknik ke Korea deh gitu, atau gue mau ada pariwisata Korea Iya, kan, gitu. yang drama-drama Korea aja Iya, pergi ke iya, itu betul. jalan cewek-cewek gitu kan. Yes. Atau tadi yang kita sebelum take kan kita ngobrol ya, kita jadi suka makan Korea, kita juga suka makan Kimchi gitu ya, kimchi, ya. dorayaki. Nah, ya. Itu kan salah satunya dipicu oleh hal-hal semacam ini gitu, karya-karya semacam ini yang kamu kerjakan gitu. Nah, makanya gue bilang bahwa sebenarnya IP ini menjadi satu hal yang sangat penting ya untuk di Indonesia sendiri ya, intellectual property ya. Siapa tahu kita punya produk-produk yang bisa mewakili identitas kita gitu. Benar-benar. Ya, nggak harus yang harus menari-menari atau apapun gitu, tapi identitas bangsa yang akhirnya menarik orang luar untuk kayak kita tertarik ke Korea, kita tertarik ke Jepang, dan barangkali nanti kalau misalkan kamu bilang Cina sekarang sudah mulai jadi produsen, barangkali ntar lagi kita akan menyukai budaya-budaya Cina gitu. Iya. Banyak mobilnya atau apanya kan sudah mulai banyak. Apa HP-nya, handphonenya ya kan, produk-produknya. Nah itu kan udah mulai mulai pelan-pelan kan. Perspektif Andre nih sebagai salah satu prominent figure di industri ini, apa sih Andre yang menjadi ada di kepala kamu lah gitu tentang pentingnya IP ini dan bagaimana sesungguhnya ekosistem ini harus bergerak bersama-sama dan apa yang dibutuhkan gitu agar kita juga bisa seperti mereka, nggak hanya sebagai penyedia tenaga outsourcing aja gitu loh. Ya itu tadi saya bilang sih, mulanya itu perlu didorong oleh dukungan. Nah, yang dorong apa nih? Dorong apa? Ya, dukungan pemerintah sih. Pemerintah itu yang paling efektif, atau dukungan swasta, dorongan swasta. Atau investor. Karena gen dorongan itu ya maksudnya modal yang besar gitu. Karena kalau kita lihat sekarang, karena kan kita ngajain banyak IP Korea, mereka tuh sekali bikin 13 dan itu modalnya gak main-main. Iya, jadi mereka gambling di situ dan mereka yakin gitu loh. Dan kalau ada yang booming kan kayak misalnya ya kan Pororo, Baby Shark itu kan booming. Iya, tapi banget mereka kan ya. bikin gak serta-merta mereka bikin Pororo itu produk animasi pertama mereka loh. Ya kan Baby Shark itu bukannya mereka bikin sekali kan. Karena banyak jackpot satu gitu. Nah itu kan butuh modal yang besar untuk ya bisa bikin 100 itu bakar ratusan miliar. Akhirnya dapat nih 100 misalnya 10 triliun, 20 triliun kan dapat. Nah, investor Indonesia atau pemerintah itu gimana menanggapinya? Tapi kan kalau kita bilang pemerintah kan sebenarnya apa ya ngomongnya ya, ini kan suatu yang kalau kita buat budaya untuk budaya Indonesia itu kan sesuatu yang menurut saya ya sekalian ya intinya ya untuk apa namanya mempromosikan budaya kita sebenarnya kan gitu ya, program mempromosikan budaya sebenarnya kan seperti itu ya. Kalau investor kan kita ngomongnya lebih ke profitnya gimana, masih bisnis lah. Kalau kita bilang investor swasta kan masuknya bisnis ya, tapi kan pemerintah itu ada kepentingan lain di lain bisnis, selain bisnis pastinya ya kan. Gimana budaya Indonesia lebih dikenal negara lain kan, pemerintah seperti itu kan, ada nilai-nilai seperti itu gitu loh. Jadi ya intinya ya butuh dorongan dari banyak pihak sih. Iya. Jadi kondisi sekarang ini sebenarnya ya belum cukup ya. Artinya kan kalau kita mau bicara tentang talent, oke lah. Bahkan mungkin Pororo atau apapun itu banyak pakai. Iya, di sini. Dan kadang-kadang orang menjadi terlena gitu. Kayaknya kita udah cukup dengan melakukan seperti itu. Padahal dengan melakukan lebih, misalkan tadi kita menyinggung isu IP misalkan. Kalau itu bisa terwujud, kita punya sebuah identity, kita bisa menjual budaya kita keluar sehingga orang luar mau membeli budaya kita. Budaya kan nggak sekedar tari-tarian dan sebagainya, tapi juga makanan, tempat pariwisata, kemudian value-value yang kita miliki. Itu kan menjadi sangat menarik juga. Nah, ternyata memang kesimpulannya nggak cukup. Kita hanya sebagai outsourcing aja kan Dre ya. Artinya kita memang suatu saat kita harus jadi produsen gitu. Ya seperti intinya gini sih. Kemarin simpel aja deh. Kayak BTS, McDonald. Iya. Ya kan? Itu kan produk Korea, produk Amerika. McDonald Amerika. BTS Korea Selatan. Kayak apa tahu sendiri kan? Iya. Kan meledak kemana-mana gitu ya, sampai ngantri di berita-berita sampai heboh, wah ya kan ARMY gitu ya. Ya it's fine. Cuma maksudnya kan alangkah bangganya kalau misalnya nih ada misalnya karakter Indonesia bergabung dengan McDonald di Amerika,
Terus orang Amerika aja seperti itu, seperti tadi yang BTS di orang-orang Indonesia yang antri, bayangin gitu loh. Iya. Bangga gak sih kita gitu Iya, loh, beli pastinya ya. Gatot Kaca, beli Gundala gitu, sampai kayak Happy Meals-nya ludes semua gitu loh. Terus akhirnya mereka bangga kasih lihat di YouTube, sosial media, gua bangga nih punya Gatot Kaca gitu. Perasaan kita sebagai orang Indonesia tuh seperti apa sih gitu. Iya. Terus ya misalnya nih mungkin bahkan di McDonald nanti jual gado-gado. Iya. Karena Gatot Kaca makannya gado-gado iya, gitu ya. misalnya karedok gitu ya kan. Iya, betul. Rendang gitu. Iya. Ya kan bisa aja kita bikin film aja nih di animasinya gitu. Terus dia makan rendang. Iya. Kan bisa kita Iya. buat gitu. Apa kan orang luar gak tahu. Jadi tahu kan. Iya, iya. Sayur asem gitu misalnya. Iya. Jadi tahu buka restoran di Indonesia rame langsung orang pengen coba. Oh ini si Gatot Kaca makan ini nih gitu loh. Terus si Gatot Kaca nih kalau lagi biasa pakai batik nih. Toko batik buka, diserbu ke antri. Iya, benar-benar. Gak usah Gatot Kaca lah, mungkin kita bisa ciptain figur-figur baru yang lebih universal tapi dia Indonesian gitu ya, orang Indonesia Ya gitu ya. misalnya Ya. Doraemon sendiri kan bukan kayak dari samurai atau apa. Iya, Doraemon kan betul. kayak kucing udah Iya, bulat. iya. Bisa kita ketik sendiri gitu Iya. loh. Bisa yang udah ada, bisa yang sendiri. Jadi IP itu segala macam-macam lah. Iya, betul, Gitu. betul. Cuman maksudnya dari Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menyuntikkan budaya-budaya Indonesia di sana dan itu sangat amat efektif. Itu menurut saya cara paling efektif untuk mentransfer dan mengedukasi budaya Indonesia ke seluruh dunia. Iya. Nanti orang-orang udah kayak sekarang aja banyak tuh cewek-cewek yang sampai belajar bahasa Korea. Yang suka anime belajar bahasa Jepang ya kan, Iya. biar ngerti, biar ke Jepang. Kalau orang banyak belajar bahasa Indonesia juga kan, kita pasti bangga. Iya. Ya kan, bahasa kita Iya, gitu betul. kan. Artinya industri ini bisa menjadi enabler, bisa menjadi senjata nih buat kita bangsa ini untuk memberdayakan. Kalau kita bilang kita akan menjadi salah satu negara terkemuka di ekonomi digital dunia 2045 gitu ya. Menjadi 5 besar atau 6 besar gitu. Tapi kita lupa bahwa ada bukan lupa ya, mungkin kita belum mengulik nih industri-industri yang sebenarnya itu sangat potensial gitu. Oke, fine, ada UMKM kreatif, yaitu bagus juga. Ada berbagai hal, tapi mungkin kayak game developer atau pelaku-pelaku di industri 3D ini sendiri, ini kan nilai ekonominya besar banget ya. Apabila kita ingin mencapai ke sana, ya sudah, mungkin ini bersama-sama dengan e-sport, bersama-sama dengan game developer, bersama dengan 3D juga, ini bisa menjadi satu kekuatan nih untuk mencapai cita-cita kita menjadi negara terkuat ekonomi digital di dunia ini. Jadi sebenarnya kalau berapa besar industri ini ya, saya gak usah jauh-jauh deh. Kita tahu yang orang terkaya di Cina, bayangin ya, di Cina itu industrinya kan luar biasa ya. Orang terkaya di Cina kan dulu Jack Ma gitu kan tahunnya kan. Sekarang itu bukan Jack Ma. Gitu ya. Pony siapa gitu ya. Iya. Itu yang punya Tencent itu industri game. Bayangin gitu loh. Ya terus kemarin baru ada berita kan Microsoft akuisisi Activision Blizzard yang bikin Dota. Anak-anak tau lah Activision Blizzard yang bikin Warcraft, Dota. Dirupiahin itu 1.000 triliun. Wow. Beli perusahaan game nilainya 1.000 triliun. Microsoft mengeluarkan duit $75 billion. Yaitu kalau dirupiahin 1.000 miliar. 1 juta miliar rupiah. Gila ya. Itu ada beritanya, bisa dicek. Ada masuk ke portal-portal berita yang terkenal di Indonesia, udah di mana-mana beritanya. Jadi ya saya nggak perlu kasih tahu sih. Itu hanya industri game loh, belum industri Hollywood. Iya, betul. Belum industri arsitektural gitu loh. Belum metaverse yang ini. Ya saya selalu bilang sih dulu kalau metaverse itu, saya sebenarnya udah cuap-cuap metaverse ini ya. Kalau saya kan selalu seminar sama orang tua di pembukaan ESDA gitu kan. Kita kan ESDA ada 45 lokasi kan di seluruh Indonesia. Saya datang kalau opening kan Gunting Pita seminar gitu kan. Dari tahun 5 tahun yang lalu saya udah kasih tahu, dulu saya belum bilang metaverse, saya bilang AR VR ini masa depan. Ya kan. Akhirnya Mark Zuckerberg bilang metaverse, sudahlah kita gak usah ngomongin VR, AR, hologram, kita jadiin satu istilah aja, metaverse gitu loh. Jadi orang lebih gampang nerimanya. Saya bilang ini butuh jutaan orang. Dan sampai sekarang pun
saya juga gak ragu ini butuh jutaan tenaga kerja. Karena metaverse itu ya nanti orang pakai kacamata kan, pencet, bahkan gak usah pencet, tinggal kedip. Nanti kan dia trackingnya kan mouse-nya pakai mata. Jadi kita udah lihat gini, mau di Tokyo tinggal ngelirik aja, ting, kedip udah di Tokyo langsung. Iya, Di sini Paris, keren itu ya. segila itu. Bisa Dan itu semua 3D. Iya, makanya sekolah juga sekarang juga labnya juga akan menggunakan itu barangkali. Kalau dulu kita pakai apa itu yang kayu-kayu atau balok-balok susah. Mungkin besok kalau kita mau ada simulasi bagaimana sih gunung meletus itu dari mana, ya udah pakai 3D, Iya pakai VR. ya gitu. VR, ya, keren banget. Dan itu yang dibutuhkan oleh kita. Dan barangkali ini hanya sekedar awal, kita belum tahu nanti akan ada inovasi-inovasi apa ya, Andre. Tapi pada intinya bahwa industri ini sangat potensial. Ini adalah industri salah satu industri masa depan yang sekarang sudah kita lihat dan kebutuhannya sangat tinggi. Dunia sudah sangat begitu majunya dan kita juga sudah terbukti bahwa talent kita udah siap untuk bersaing. Kita udah kompeten lah. Kamu bilang bahwa tadi berapa karya produksi aja ternyata talentnya banyak dari Indonesia gitu. Dan kita juga berharap bahwa kita jangan hanya sebagai penyedia tenaga kerja saja, tapi bagaimana kita menjadi produsen juga. Ini yang paling Benar. penting, karena dampaknya yang lu bilang tadi gila ya, itu perekonomian kita. Multiplier-nya Multiplier, itu. iya. Ini Kemana-mana. makanya kalau kita bicara Indonesia emas, saya rasa juga ini harus menjadi satu bidang yang memang harus menjadi salah satu fokus pemerintah agar pendapatan kita tidak hanya sekedar kuantiti kita besar, tapi ini benar-benar yang dari sisi ekonomi benar-benar memenuhi apa yang kita cita-citakan, karena value-nya besar sekali dari nilai rupiah atau dolarnya kan gitu. Nah, kalau bicara masalah berapa banyak sih Indonesia ini mencetak profesional di industri ini? Tadi kan kamu bilang bahwa kita masih kurang ya gitu. Nah, sekarang kalau persaingan di dunia sendiri, itu yang paling banyak mencetak profesional ini tuh negara mana sih persaingannya? Sebenarnya merata ya, karena Iya. waktu saya di Lucasfilm itu ada dari 30 negara. Hmm. Dia buka di Singapura, kenapa? Untuk ngambil attract talent dari berbagai negara. Tapi karena gini loh, simpelnya begini ya, karena talent dan passion ini ya di 3D ini, itu ya orang bisa aja lahir di Papua misalnya, dia juga gambar. Kita nggak tahu ya, Ya. di kepulauan, saya ada teman di kepulauan Mauritius, Trinidad, di Tobago, kepulauan Pasifik kecil-kecil. Saya nggak pernah dengar itu negara tadi. Mauritius Oh, gitu ya. Iya, Ada di ya, Mauritius. tengah-tengah samudra gitu, kayak cuman penduduk 10.000 gitu. Terus kayak itu jajahan Inggris gitu. Oh, tapi dia punya passion dan talentnya di sini gitu. Ya. Jadi makanya maksudnya kalau dibilang merata bukan berarti orang bule lebih jago gitu, enggak. Saya yakin. Karena yang di Lucasfilm sendiri itu orang Asianya banyak banget yang kerja gitu loh. Indonesianya juga banyak banget gitu loh. Ya. Makanya mereka itu ya kalau nggak di attract talent dari luar, saya yakin sekali ya Hollywood itu nggak mungkin sebagus itu kualitasnya. Nggak cukup orangnya. Misalnya orang bule doang gitu nggak Ya, bisa. kalau menurut Andre, kalau dinilai dari sisi quality, talent kita ini, Indonesian talent ini di industri dunia, kan kita sebagai penyedia outsource ya, mereka bekerja untuk produksi macam-macam gitu. Itu sudah di level apa nih kalau dipetakan ini? Jadi saya sih kenal orang Indonesia itu yang seperti saya itu, jadi saya itu gak langka ya, ada 100 orang lebih seperti saya di luar negeri ya. Termasuk jadi banyak film Hollywood atau termasuk lumayan. Oke. Tapi di industri game itu lebih gila lagi, banyak sekali kalau industri game. Jadi game-game besar itu dikerjakan orang Indonesia itu banyak sekali ngerjain game-game besar gitu, gak banyak yang tahu. Gitu di industri ini ya kita bilang mungkin ya talentnya itu bisa dibilang 11-12 dengan demografi penduduk kali ya, karena talent ini lebih kayak jumlah penduduk sih menurut saya. Mungkin kayak mungkin kita nih kalau dibilang nomor 10 besar sih saya yakin dunia ya? Dunia ya. Jadi mungkin Indonesia 10 besar sih, 10 besar untuk memasok talent animasi dunia gitu.
Wah, keren banget Kalau nih. dibilang secara simpelnya lah. Oke. Oke, thank you Andre. Tadi kamu sudah kasih pencerahan pada kita semuanya tentang betapa besarnya potensi industri ini. Juga ternyata kita juga dibukakan mata. Talent kita udah siap lah kalau kita mau go untuk jadi produsen gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi butuh sekali dorongan tadi ya, motor gitu ya, pemerintah, kemudian sektor swasta gitu dan sebagainya gitu. Nah, ini thank you banget. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini gitu, ntar kita masih ngobrol lagi tentang SDA karena gue penasaran banget SDA itu apa sih, sejauh mana SDA ini bisa memberikan ekosistem ini ketersediaan SDM yang mencukupi. Tadi balik ke motor tadi pihak swasta, apakah memungkinkan sih misalkan dari sisi dalam negeri permodalan masih kurang. Nah, apakah memungkinkan misalkan kita kerjasama aja dengan pelaku industri dari luar, tapi memunculkan tokoh-tokoh Indonesia. Apakah nanti artinya IP-nya itu milik Indonesia atau tetap itu gitu? Atau bagaimana? Ya, itu sebenarnya kalau untuk kerjasama bisnis itu ya kita nggak tahu ya, maksudnya kita nggak mungkin nggak tahu ya, maksudnya kerjasamanya bisa tergantung profit sharing ya menurut saya. Iya. Balik-balik bisnis hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungan bisnis ya. Itu kan profitnya sharingnya mau berapa, nanti IP-nya dimilikin mungkin 50-50 juga dimilikin ya gitu loh. Jadi itu tergantung negosiasi sih. Negosiasi ya. Iya, tapi nggak ada salahnya kali dicoba ya. Misalkan untuk kerjasama dalam rangka untuk mengangkat pamor budaya Indonesia. Bisa. Jadi kayak misalnya Netflix sekarang kan banyak dia investasi di Korea luar biasa besar, triliunan. Squid Game 2 misalnya. Itu kan di invest bukan oleh pemerintah Korea, tapi oleh Netflix. Oke. Karena ya booming kan, Netflix sangat diuntungkan kan. Iya. Invest. Tapi bukan pemerintah Korea, udah dilepas. Udah bisa jalan sendiri itu, ya kan? Iya. Sukses. Nah, itu kan tapi ya orang-orang Korea, budaya Korea gitu loh. Permainan Korea kan, itu permainan Korea kan. Tapi ya dibiayai oleh perusahaan Amerika kan, Netflix. Ya. Gitu loh. Hal-hal seperti itu kan ya ya bisa sangat menguntungkan gitu. Ya. Oke. Aku rasa menarik banget ini bincang-bincang di sesi pertama ini buat Vindizen semuanya. Tadi Andre udah cerita banyak tentang tadi ya potensi, kemudian bagaimana industri dari 3D ini juga mampu diandalkan lah untuk ke Indonesia Emas, dan juga ternyata industrinya yang dipenuhi ini tidak hanya sekedar 1-2 kalau kita mikir kemarin hanya sekedar film animasi atau apapun, tapi ternyata banyak banget ya, sampai ke metaverse, kemudian banyaklah arsitektural, banyak sekali yang bisa didukung oleh para pelaku industri 3D ini. Nah, nanti kita akan masih bincang-bincang dengan Andre karena kita pengen tahu nih SDA ini apa sih gitu, dan sejauh mana sih ini bisa menjadi pilihan dari kalian anak-anak muda atau orang tua yang pengen anaknya juga bisa berkiprah, berkontribusi dan berprestasi, Andre. Karena gue bilang ini prestasi loh, luar biasa kan, ini industri sangat besar. Di industri tidak hanya 3D Indonesia tapi juga dunia, karena faktanya ya memang dunia sekarang kita bicara, tapi gak ada salahnya siapa tahu nanti dari SDA ini akan lahir talenta-talenta yang akan menjadi pionir nih, menjadi bagian dari pionir ketika kita menjadi produsen, negara produsen. Oke, kita masih akan bincang-bincang dengan Andre Surya. Digital Yours.